Halo sahabat Gelora. Gelora TV kini punya program baru yang insya Allah akan hadir setiap pekan. Nama acaranya Petamaya. Bekerja sama dengan Cakra Data, Gelora akan merekam dan mendengar apa yang sedang riuh di dunia maya. Petamaya juga akan menyorot peta topik, isu, pelaku, sentimen dan relasinya serta mengkonfirmasinya dengan dunia nyata serta mendengarkan para narasumber yang terpercaya. Ikuti terus program Petamaya. Jangan lupa subscribe, berikan like dan komen serta bagikan kanal Gelora TV ya. Mas mau tanya nih, kalau calon presiden nanti punya program Indonesia, mana yang paling bermanfaat untuk masyarakat, bidang sosial, pemerintahan, atau infrastruktur? Kalau gue pilih sosial. Oke. Dari 3 baca pres, mana yang menurut Mas paling populer nih? Anies sih. Anies. Dari 3 baca pres, siapa yang paling jelas programnya menurut Mas untuk memajukan Indonesia? Sejauh ini sih Anies ya. Oke. Pilihnya. Kalau Mas pengen nih presiden Indonesia berikutnya yang merakyat, pintar, atau menjaga keamanan Indonesia? Sekarang ini hampir semuanya sih itu kebutuhan, cuman ya merakyat nih harusnya. Oke, thank you Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gelora dimanapun berada, jumpa lagi di acara pekanan kita, Gelora Petamaya, Warganet Punya Suara. Kali ini kita dengan format berbeda. Saya akan tampil sendirian, mengelaborasi tema yang akan kita angkat hari ini, yaitu tentang gagasan para baca pres pada Rakernas APEKSI atau Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang pekan lalu berlangsung di Makassar pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2023. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Gelora dimanapun berada yang telah mengikuti 4 episode Petamaya sebelumnya, sudah berkontribusi like, komen, dan subscribe, dan juga membagikannya sehingga lebih banyak lagi masyarakat Indonesia menonton acara ini. Dan kali ini meskipun saya sendiri, segmen narasumber nanti akan insya Allah menghadirkan Wakil Ketua Umum Bang Fahri Hamzah dan Kata Warga tetap akan muncul dengan tema ini. Dan tema ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari tema-tema sebelumnya, di mana sebagai partai politik baru, Gelora ingin mendorong adanya politik gagasan yang dihadirkan oleh para baca pres dan juga para partai politik pendukungnya, sehingga masyarakat punya pilihan yang lebih rasional, meninggalkan politik identitas, politik pembelahan, dan politik-politik yang tidak menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Dan salah satunya adalah menampilkan gagasan, ide, visi, dan narasi sehingga masyarakat bisa menilai dengan utuh siapa baca presnya. Nah, kali ini kita akan membahas khusus tentang pemaparan para baca pres pada acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia yang berlangsung di Makassar pekan lalu. Nah, secara sekilas, sahabat Gelora dimanapun juga mungkin sudah menyaksikan atau mengikuti dari media sosial maupun televisi dan media daring beberapa kata kunci yang dilemparkan atau dilontarkan oleh para baca pres. Misalnya secara umum, misalnya baca pres Anies Rashid Baswedan menyampaikan tentang perlunya Kementerian Kota. Karena yang ada sekarang di kabinet adalah adanya Kementerian Desa. Padahal jumlah kota lebih besar daripada di desa. Dan ini terjadi pergeseran terus-menerus. Kemudian baca pres Prabowo Subianto misalnya melontarkan gagasan tentang branding yang lebih bagus untuk perkotaan, perlunya menjaga kebersihan, dan juga menyinggung tentang IKN atau Ibu Kota Negara Baru yang nanti juga akan menjadi kota mandiri. Kemudian baca pres Ganjar Pranowo misalnya mengatakan bahwa perlunya pelayanan untuk publik yang lebih terintegrasi sehingga bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Ada beberapa side news yang muncul juga di seputar kegiatan ini, misalnya yang unik, misalnya Wali Kota Padang mengajak 11 camat dan 104 lurah ke acara tersebut
sehingga menimbulkan protes dari DPRD setempat karena ini mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Tentang Rakernas Apeksi sendiri, ini merupakan sebuah kebutuhan bagi forum ini maupun bagi para baca pres untuk mengkomunikasikan gagasan. Karena besarnya jumlah peserta dan baca pres perlu sebuah forum untuk mensosialisasikan gagasannya, maka ini seperti sebuah kegiatan yang sifatnya mutualisme. Forum memerlukan ini, baca pres juga perlu mengkomunikasikan gagasannya. Partai Gelora tentu sangat mendukung acara ini dan bagaimana para baca pres bisa melontarkan gagasan dan visinya saat memimpin Indonesia nanti, khususnya dari pemilu presiden yang akan berlangsung pada tahun depan. Nah, akan tetapi Partai Gelora punya kepentingan untuk mencoba mengkomparasi gagasan-gagasan ini sehingga kita masyarakat bisa menilai secara lebih konkret gagasan-gagasan itu dan apakah ini punya value atau nilai yang baik di mata masyarakat. Jadi pada tanggal 13 Juli 2023 gagasan baca pres yang muncul yang dilontarkan pada forum Rakernas Apeksi ini sempat mencapai trending topik. Tingginya percakapan ini salah satunya didorong oleh banyaknya pemberitaan dan respon simpatisan masing-masing baca pres terhadap paparan visi dan misi masing-masing baca pres. Beberapa kritik juga muncul dan ditanggapi beragam. Contoh yang mengemuka dari baca pres Prabowo Subianto misalnya, yang mengusulkan makam pahlawan nasional di Ponorogo dipindahkan dari Makassar. Jadi beberapa lontaran ini juga menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Tetapi secara umum, percakapan mengenai isu yang disampaikan pada forum Rakernas Apeksi ini membawa positif sentimen sebesar 64%, kemudian negatif sentimen sebesar 9%, dan secara umum netral sebesar 27%. Partai Gelora juga masuk dalam tema itu gitu, sehingga kita sebenarnya lebih cenderung kepada apabila rekonsiliasi itu diteruskan, gagasan jalan tengah itu diteruskan, karena dengan cara itulah Indonesia ini bisa lebih kuat di masa yang akan datang gitu. Nah, jadi sebenarnya kami setuju dengan gagasannya apabila gagasan itu diteruskan dan Partai Gelora siap untuk menjadi yang menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan rekonsiliasi karena krisis belum selesai. Covid kemarin luar biasa, kita babak belur gitu ya. Tapi kalau nggak bersatu berbahaya sekali. Kalau krisis ini dijadikan dasar untuk bertengkar, saya kira itu makin capek kitanya gitu, negara kita. Makanya tadi ketika rapid test tadi pilih Prabowo atau Pak Anies Baswedan, pilih Prabowo ya? Iya sebenarnya yang berpeluang menjadi tokoh jalan tengah itu ya Pak Prabowo. Karena apapun kan dia sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Ya bayangkan ya, yang saya respect dari Pak Prabowo adalah dia itu berjuangnya lama. Anda tahu waktu kita di lapangan dulu, Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru gitu. Sesuatu yang menurut saya itu luar biasa gitu. Kita dengar pidato-pidatonya. Dari dulu itu dia sudah kritis lah kepada menguatnya konglomerasi dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Yang kedua itu, tapi dia bikin partai. Instrumen demokrasi setelah dia pensiun begitu. Dan dia setia di jalan partai politik itu gitu. Dan akhirnya kemudian juga masuk ke dalam pemerintahan dan ikut ke dalam membangun pemerintahan setelah sekian lama menjadi oposisi lah kira-kira. Itu kan sebenarnya kesetiaan pada gagasan demokrasi yang menyebabkannya itu mungkin dia bisa menjadi tokoh pemersatu, tokoh jalan tengah gitu loh. Nah, saya kan punya kritik kepada Anies Baswedan dan Nasdem karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir yang bisa membuat pertengkaran itu semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap penting. Nah, kalau kita mengentertain perasaan itu, tidak pernah kita bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Makanya sebaiknya ini waktunya move on, ya kan? Kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah, ya. Itu platformnya Partai Gelora, membangun kekuatan tengah, punya mimpi baru
Indonesia sebagai superpower dunia. Itu yang kami mimpikan gitu. Untuk memudahkanmu mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia, kamu bisa menampilkan QR Code unikmu yang nanti bisa tinggal dipindai. Mau tahu caranya? Gampang. Nah, gampang kan? QR Code ini memudahkanmu untuk mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia. QR Code ini juga bisa dicetak di flyer, poster, ataupun stiker. Bisa juga kamu unggah di sosial media, profile picture WhatsApp, atau digital asset lainnya. Yuk, gabung bersama Partai Gelora Indonesia dan ajak teman dan rekanmu bergabung bersama. Mbak mau tanya nih, kalau bakal capres punya program untuk Indonesia, mana yang paling bermanfaat untuk masyarakat? Bidang sosial, pemerintahan, atau infrastruktur? Kalau menurut aku sih tiga-tiganya ya. Kalau pilih salah satu apa? Kalau pilih salah satu sosial. Oke. Dari 3 baca pres, Prabowo, Bapak Ganjar, dan Bapak Anies, menurut Mbak siapa yang paling populer? Yang paling populer menurut aku Ganjar Pranowo. Dari 3 baca pres, siapa yang paling jelas programnya untuk memajukan Indonesia? Menurut aku Ganjar Pranowo sudah terbukti ketika dia menjadi gubernur di Jawa Tengah. Kalau pengen punya presiden Indonesia, maunya yang gimana nih? Merakyat, pintar, atau menjaga keamanan Indonesia? Menurut aku sih semuanya penting ya. Tapi yang lebih penting itu ya merakyat juga dan pintar. Oke, terima kasih Mbak. Baik, kita lanjutkan. Sobat Gelora TV dimanapun berada, kita mencoba meringkas data dan sentimen yang muncul selama tanggal 12 sampai dengan 17 Juli 2023. Terjadi 6.055 sentimen positif, kemudian 897 sentimen negatif, 2.500 lebih sentimen netral. Jadi secara umum masyarakat menyambut positif, netral dan positif, cenderung netral dan positif terkait gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Baca Pres pada forum ini. Nah, tema apa saja yang paling kuat muncul yang disorot oleh warganet terkait gagasan Baca Pres pada forum ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah infrastruktur, yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah terkait isu pemerintahan. Terkait infrastruktur, topik ini didorong oleh isu utama pembangunan infrastruktur perkotaan yang digagas oleh para Baca Pres. Topik infrastruktur ini oleh Baca Pres Anies Baswedan yang paling banyak dibicarakan yaitu mengenai pembenahan transportasi umum di wilayah perkotaan Indonesia. Kemudian tema infrastruktur yang digagas oleh Baca Pres Ganjar Pranowo adalah transformasi digital sistem pemerintahan. Sedangkan topik infrastruktur terpopuler yang digagas oleh Baca Pres Prabowo Subianto adalah tentang hilirisasi sumber daya. Selain topik tentang infrastruktur, topik kedua yang paling disorot oleh warganet adalah tentang tema sosial. Percakapan mengenai tema sosial ini dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan umum yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat di perkotaan. Sehingga Baca Pres yang masih menjabat khususnya saat ini oleh Baca Pres Ganjar Pranowo yang juga menjadi gubernur Jawa Tengah banyak menjadi percakapan dan usulan sebagai program kerja. Topik ketiga yang disorot dan digagas oleh Baca Pres adalah tentang pemerintahan. Topik pemerintahan ini relatif setara dengan tema di topik sosial. Topik mengenai pemerintahan dipicu oleh pihak penyelenggara acara Peksi yang merupakan perkumpulan pemerintahan kota sehingga topik pembicaraan ini tentu hangat tentang birokrasi pemerintahan dan sebagainya. Selain itu tema tentang ibu kota negara yang baru. Kita sekarang men-zoom in tentang angka-angka atau data kuantitatif yang terkait dengan masing-masing tema di atas. Pertama adalah tentang tema sosial. Yang paling disorot adalah tentang kemiskinan ekstrim di perkotaan dan ketimpangan sosial. Ini nanti bisa kita lihat di data, Sobat Gelora bisa melihat di sebelah kiri saya secara lebih rinci. Kemudian terkait pemerintahan sama dengan yang sosial cukup tinggi temanya.
warganet terutama membincangkan tentang perlunya pemerintahan yang bersih dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota. Kemudian tema sosial yang dilontarkan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo terkait tema sosial adalah melibatkan generasi muda di politik dan menyediakan sebuah dashboard aduan masyarakat sehingga masyarakat terlayani dengan baik. Selain itu, di pemerintahan, di tema pemerintahan, Baca Pres Ganjar Pranowo mendorong adanya pemberantasan korupsi dan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Nah, terakhir, gagasan dengan tema sosial yang dipaparkan oleh Baca Pres Prabowo Subianto adalah ide pemindahan makam di Ponorogo, kemudian peningkatan lapangan kerja, kemudian di tema pemerintahan adalah kerjasama antar pemerintahan. Nah, itu kira-kira masing-masing tema di bidang sosial, infrastruktur, dan pemerintahan yang menonjol diangkat oleh masing-masing Baca Pres. Halo Mas, mau tanya nih, kalau bakal Capres punya program untuk Indonesia, mana yang paling bermanfaat untuk masyarakat? Bidang sosial, pemerintahan, atau infrastruktur? Mungkin infrastruktur sih. Oke. Dari 3 Baca Pres, Bapak Prabowo, Bapak Ganjar, dan Bapak Anies, menurut Mas siapa yang paling populer? Jelas Prabowo. Dari 3 Baca Pres, Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies, menurut Mas yang paling jelas programnya untuk memajukan Indonesia siapa? Mungkin Anies kayaknya deh. Tapi tetap pilih Prabowo, cuma ya itu kalau itu Anies kayaknya. Kalau pengen presiden Indonesia berikutnya mau yang kayak gimana? Rakyat, pintar, atau menjaga keamanan Indonesia? Yang pintar, karena kalau pintar mewakili seluruhnya sih menurut gua. Terima kasih Mas. Nah, terakhir teman-teman sekalian, sebagai konklusi, jadi apa yang dibicarakan oleh para Baca Pres ini menimbulkan sentimen yang beragam, tetapi sentimen positif seperti kita sampaikan di depan adalah paling tinggi sebesar 64%, kemudian sentimen netral sebesar 27%, dan terakhir sentimen negatif sebesar 9%. Kemudian ada 3 tema yang dibahas oleh para Baca Pres, sekali lagi adalah tentang infrastruktur sebesar 34%, dan sosial sebesar 33%, dan pemerintahan sebesar juga 33%. Nah, masing-masing Baca Pres mengangkat tema yang beragam pada masing-masing topik tersebut dan muncul reaksi juga yang beragam dari masyarakat, dan ini akan membantu kita untuk membedah isi kepala mereka untuk mengetahui gagasan besar mereka terhadap Indonesia. Tentu akan perlu forum-forum yang lebih spesifik nanti, mungkin forum pemerintahan desa yang sekarang adalah forum pemerintahan kota, forum budaya, forum anak muda, dan lain sebagainya, yang kita tentu berharap ini terus berlangsung sehingga masyarakat akan dapat memilih capresnya dengan akal sehat, dengan mendapatkan informasi yang utuh tentang gagasan mereka. Dan ini terlalu dangkal untuk kita putuskan siapa yang paling punya gagasan terhadap Indonesia. Dan Partai Gelora akan terus mendorong dan akan memantau waktu demi waktu apa yang akan mereka sampaikan. Sekali lagi, Partai Gelora mendorong politik gagasan sesuai dengan tagline kami, menuju Indonesia superpower baru dunia. Terima kasih sudah mengikuti Peta Maya edisi kelima. Di segmen-segmen beriring dengan episode yang ini, kita akan juga mendengarkan pandangan dari Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan tentu dari warga yang kita wawancara langsung terkait tema ini. Sekali lagi terima kasih, tetap tonton Peta Maya, tetap ikuti Peta Maya di pekan-pekan berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Gelora, kamu Gelora, kita semua Partai Gelora.